Sistem perekonomian Indonesia suatu susunan dari unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan dan bekerja sama sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu terpenuhinya kebutuhan yang bersifat materi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Perkembangan sistem ekonomi di Indonesia. Pada masa Belanda, pada masa penjajahan di Indonesia menerapkan sistem monopolis di mana setiap kegiatan perekonomian dijalankan sesuai dengan perdagangan Indonesia saat itu. Pada masa VOC berkuasa, mereka menerapkan peraturan dan strategi untuk menguasai perekonomian Indonesia. Dengan memonopoli rempah-rempah, diharapkan VOC akan menambah kas negeri Belanda. Pada masa penjajahan Inggris berusaha merubah pola sistem perekonomian pada masa Belanda. Inggris merubah pola pajak hasil bumi dengan pajak tanah, maka penduduk pribumi akan memiliki uang yang nantinya akan digunakan untuk membeli barang produk Inggris. Akan tetapi, perubahan yang cukup mendasar dalam perekonomian ini sulit dilakukan dan bahkan mengalami kegagalan. Pada masa tanam paksa, tujuan dari sistem tanam paksa adalah untuk memproduksi berbagai komoditi yang ada permintaan di pasar dunia. Sistem ini merupakan sistem pengganti dari pajak tanah dalam rangka memperkenalkan penggunaan uang pada masyarakat pribumi. Pada masa pendudukan Jepang, kesejahteraan rakyat merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan karena produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur menempati prioritas utama. Impor dan ekspor macet sehingga terjadi kelangkaan tekstil yang sebelumnya didapat dengan jalan impor atau ekspor. Masa Orde Lama. Pada masa awal kemerdekaan, perekonomian Indonesia amatlah buruk, antara lain disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi. Karena pada saat itu, Indonesia menggunakan 4 mata uang, yaitu mata uang Dejavasi Bank, mata uang pemerintahan Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Masa demokrasi liberal. Masa ini disebut masa liberal karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez-faire, padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi, terutama penguasa Cina. Masa Orde Baru. Program pemerintahan saat itu berorientasi pada usaha mengontrol laju inflasi yang menjadi warisan dari pemerintahan sebelumnya, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan karena pada awal tahun 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650% per tahun.